Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau bertanya dokter, ini mengenai entrepreneur, kita sebagai perempuan itu ada posisi di mana kita menjadi leader untuk mitra-mitra lelaki. Kalau diri saya pribadi itu kadang ada rasa tidak nyaman gitu loh, karena saya merasa memang sudah terdidik dan sudah menjadi pegangan saya, perempuan itu nurut manut laki-laki gitu ya, lebih seperti itu gitu. Terus saya sebagai perempuan harus menjadi seorang leader. Bagaimana cara saya berkomunikasi yang baik untuk mitra-mitra saya yang lelaki agar mereka bisa fight, mereka bisa mengeluarkan potensi dirinya secara maksimal tanpa merasa digurui oleh saya. Gitu lah, tanpa merasa aduh digurui, disuruh-suruh oleh seorang perempuan. Seperti itu dokter. Makasih banyak. Iya, Masya Allah. Ini juga ya mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan ada kemiripan ya. Ya, Cikgu Anita, panggil juga Cikgu. Ya. Anita, ya tadi kan ada kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan pada saat kita berbisnis ya. Nomor satu adalah kita harus izin suami ya. Izin suami. Ya, kemudian kita tetap ngurus rumah tangga, dan itu tadi ya, kita tentu nih pakaian ini harus betul-betul pakaian syar'i nih, apalagi kalau nanti jumpa, jangankan jumpa secara offline, online saja, ini harus sudah rapih gitu ya. Kemudian itu tadi ya, aman dari fitnah, itu highlight itu, aman dari fitnah. Tentu kalau misalnya melakukan komunikasi, ya itu juga kalimat-kalimat kita, suara kita ini juga pengaruh ya. Nah, dalam riset mengatakan pada saat bermitra, mitra perempuan ini ya, kalau bicara sama mitra laki-laki itu harus wibawa. Tidak menggunakan suara manja seperti anak kecil atau anak gadis, karena kalau suara perempuan yang manja seperti anak kecil dan anak gadis itu diperuntukkan untuk bicara dengan suami. Ya, jadi itu ada risetnya tuh. Saya juga baru tahu di 2010 hasil risetnya masuk di Indonesia. Kalau kita sama suami, kita memang apalagi cuma berdua, mau ngomong bisnis kah, mau ngomong tentang rumah tangga dan sebagainya, memang diminta suaranya kayak anak kecil manja yang perlu perlindungan. Itu pada suami. Ayah, gitu. Ya kan? Aku pengen bakso, ayah, beliin bakso. Walaupun kita bisa. Bahkan kita punya uang. Tapi laki-laki yang menjadi suami seneng banget istrinya minta tolong kayak gitu, walaupun hanya semangkok bakso. Dengan permintaan yang kayak suara-suara orang-orang Korea gitu. Ya, nah, tapi kalau berbisnis atau bermitra kerja, mitra laki-laki apabila mendengar mitra kerja perempuannya bicara sama dia dengan manja-manja kayak gitu, itu dianggap tidak intelektual. Bapak beli dong produk aku. Itu dianggap tidak intelek. Ya. Itu juga yang nanti menimbulkan fitnah. Maka jaga suara wibawa. Jadi kalau bicara sama bapak-bapak, makasih ya Pak, ini dagu turun. Makasih ya Pak, supaya suaranya rendah. Ya, saya minta tolong untuk kemajuan bisnis kita, ini harus kita distribusikan segini-gini. Mohon maaf ya Pak. Udah gitu. Ya, dan juga ingat laki-laki hipotalamusnya lebih lebar. Jangan ada kesan kita nyuruh dia. Nah, itu belajar lagi. Dan sebisanya pada saat menjadi leader didampingi suami. Gitu. Ya. Saya bilang begini karena saya juga selalu belajar untuk itu. Terkadang kalau saya harus ketemu dengan, jangankan mitra bisnis ya. Misalnya pasien laki-laki, saya harus ada temennya. Kalau suami nggak bisa, pasti ada salah satu staf saya. Untuk tadi aman dari fitnah. Itu dipegang terus. Dan suara. Ini saya tadi canda begini, walaupun ada bapak-bapak, itu karena contoh ya Pak. Tapi kalau Anda ketemu saya dan cuman untuk one on one,
Oh, itu suaranya udah beda tuh, udah harus wibawa. Konseling juga gitu. Nggak bisa gitu, Pak. Bapak harus begini sama anak Bapak. Anak Bapak sudah terlanjur narkoba. Bapak mau berubah apa enggak? Gitu. Tapi juga tidak ya membentaknya, ya tidak juga menyuruh-nyuruh gitu. Tapi wibawa. Atur aja gitu. Ya. Jadi aman dari fitnah itu tolong di-highlight. Ya. Termasuk suara, termasuk ucapan, kemudian tadi pendampingan kita sama siapa. Oke? Ya. Nah, kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi izin suami ya. Jadi kalau nanti mau ketemu mitra kerja laki-laki, izin dulu. Ya, Abi, Ayah, nanti mitra kerja saya bapak-bapak berapa orang? 100 orang. Waduh. Bahkan minta izin, ya, temenin aku dong. Gitu. Ya, temenin aku. Saya selalu minta temenin suami. Padahal suami saya suka ngetes. Bu Isa aja, Bu Isa kan udah jago, udah bisa, nggak bisa. Ya, kalau kamu ada sama aku lebih jago lagi gitu. Gitu-gitu kalau sama suami. Ya, jangan kebalik. Sama suami, ya, aku nggak suka kamu begitu. Nah, pada suami gitu, sama orang lain, Bapak, rapatnya udah siap. Jangan gitu dong. Ya, jadi seperti itu aja. Itu aja kalau udah diikutin, ya, menjaga tadi keamanan ya dari fitnah tadi, insya Allah aman. Ya, tadi peraturannya ada sih soalnya. Oke? Ya, kurang lebih kayak gitu. Gini Bu, alhamdulillah atas izin Allah gitu saya kan berbisnis nih. Nah, terus di awal-awal itu kan pendapatan saya lebih dari suami, tapi waktu masih sedikit suami masih nyaman gitu, masih nyaman. Tapi pas 1 tahun terakhir seiring dengan berkembangnya bisnis, pendapatan lebih besar lagi dan kelihatan suami agak insecure gitu, Bu. Yeah. Terlihat sih walaupun beliau tidak mengatakan secara langsung, cuman saya bisa membaca ada sedikit ketidaknyamanan gitu dari beliau. Nah, menurut Ibu Aisyah, apa yang harus saya lakukan agar suami tetap merasa nyaman dan insecure walaupun dengan pendapatan yang lumayan agak jauh berbeda sekarang. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, Bu Rara, jadi gini, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebih lebar 2,5 kali dari perempuan, ya. Dan tadi kita belajar bahwa hipotalamus itu adalah yang utama adalah menjaga keamanan, ya. Termasuk tadi menjaga keamanan ekonomi. Secara dasar, ya, laki-laki siapapun itu dia yang menjaga keamanan ekonomi keluarga. Dalam artian juga tentu ya angkanya yang jauh lebih besar gitu ya. Ini kita harus pahami dulu ya. Nah, pada saat kemudian ya istri mendapat pendapatan yang lebih besar dari suami, maka hipotalamus laki-laki itu yang terganggu. Itu. Apalagi mungkin kadang ya, mudah-mudahan bukan Bu Rara ya, barangkali ada ibu-ibu yang tanpa sengaja, ini ternyata saya kan kata sengaja ya, karena ibu-ibu ini kadang-kadang kalau lagi capek ngomong itu awang-awang aja gitu, ya, merasa bahwa ya agak sombong di depan suami gitu, ya, tanpa sengaja, bahwa kita pendapatannya, walaupun cuma ngomongnya gini, aku lagi yang beliin semuanya, aku yang beliin. Itu membuat laki-laki yang menjadi suami itu tersinggung. Jadi kalau saya tadi ditanya, saya harus ngapain? Satu, nggak boleh keminter. Pantang menyombongkan pendapatan kita yang lebih besar, apalagi di depan dia. Juga di depan orang lain. Gitu ya. Ini mohon izin ya, mudah-mudahan Bapak misalnya pun dengar, ini karena Bu Rara bertanya, karena dalam rangka untuk memperbaiki semuanya ya. Di hadapan 857 orang jamaah Zumiyah dan juga yang ada di YouTube ya ini bukan berarti Bu Rara ingin menjatuhkan suami tetapi ingin mencari jalan keluar. Oke, disclaimer dulu ini. Ya Bu ya. Ya. Karena ya itu basic banget. Ya. Oke, jadi kalau saya ditanya sudah jangan keminter.
Ya, legowo saja. Bahkan waktu kita bantu pendapatan ini untuk ya backup suami atau kemudian backup keluarga, lakukan dengan seikhlasnya. Jadilah seorang Khadijah radhiyallahu anha yang tidak pernah juga sesumbar. Khadijah itu ya, kalau kita baca sirahnya Rasulullah, 2/3 kekayaan Mekah punya Khadijah. Bayangkan. Dan disumbangkan untuk membackup perjuangan suaminya. Itulah jadi Khadijah. Karena kalau di dalam kita uswatun hasanah kita kan contohnya adalah kehidupan Rasulullah dan keluarganya kan. Kehidupan Rasulullah keluarganya di mana istri pendapatannya lebih besar itu ada dikasih lihat di ya Rasulullah dengan Khadijah gitu. Tapi bahwa laki-laki juga agak-agak nggak enak hati kepada istrinya itu juga dicontohkan. Kalau pernah baca sirahnya Rasulullah ya, pada saat Rasulullah duduk tidur di pangkuannya Khadijah, Khadijah belai-belai kepalanya Rasulullah tanpa terasa menitik air matanya. Nabi yang tadinya tidur terbangun. Nabi juga bertanya, wahai Khadijah, wahai istriku, mengapakah engkau menangis? Ya, apakah engkau malu bersuamikan aku? Kata Rasulullah SAW, apakah engkau malu bersuamikan aku? Karena semua hartamu, ya, engkau berikan padaku. Apakah engkau malu karena dulu engkau ya status sosialnya tinggi, terpandang, kemudian dihinakan orang karena aku, apakah engkau malu gitu. Artinya Rasulullah sebagai laki-laki ya, dia juga menanyakan itu pada istrinya gitu. Ya kan? Karena tentu Rasulullah hipotalamusnya juga lebar kan gitu. Ini kan ciptaan Allah, semuanya nih kita nih ya. Kita beruswatun hasanah pada Rasulullah. Khadijah dengan cantiknya, dengan bijaknya bukan itu ya Rasulullah. Dia khawatir karena umurnya lebih tua dari Rasulullah, khawatir meninggal duluan. Rasulullah belum selesai lagi berjuang, sudah nggak ada dananya. Bahkan dia bilang tulang belulangku ambillah untuk engkau jadikan jembatan supaya engkau bisa berjumpa orang untuk engkau berdakwah. Sampai kayak gitu. Maka jadilah Khadijah kita. Tidak sombong, tidak keminter, bahkan malah bilang, ya wahai suamiku, ya ini ada dana. Nggak usah bilang ini dana aku, nggak usah bilang gitu. Walaupun kita tadi dijaga ya oleh Islam untuk gaji kita, tapi ini ada dana. Ayo kita ya putar lagi yuk misalnya. Jadi sekali lagi pantang sombong gitu perempuan. Karena kadang-kadang kalau kita udah capek, kesel tuh suka tuh ada mikir gitu tuh, aku lagi, ngomong. Jadi itu ya Bu ya. Oke, ya baik.